Tak terobsesi dengan gelar ke-10, Marc Marquez akui tak targetkan rekor atau sejarah. Dalam dunia balap motor, waktu seringkali lebih kejam daripada lawan. Ia tidak bisa ditipu oleh pengalaman, tidak bisa dilawan dengan keberanian semata. Dan justru karena itu, pembalap yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang cepat, tetapi mereka yang tahu kapan harus menekan dan kapan harus menunggu. Marc Marquez tampaknya memahami itu dengan sangat baik saat menyambut musim MotoGP 2026. Datang sebagai juara dunia musim 2025, status favorit kembali melekat di pundaknya. Namun alih-alih berbicara soal dominasi atau rekor, Marquez justru memilih narasi yang lebih sunyi. Ia berbicara tentang kondisi tubuh, tentang ritme pemulihan, dan tentang kenyataan bahwa performa puncak tidak selalu hadir bersamaan dengan ambisi besar. 2 pekan lalu performa saya menurun, yang biasa terjadi selama rehabilitasi. Saat memaksakan diri sedikit dan tubuh memaksa saya melambat, saya kurang stamina. Saya bisa berkendara dengan sangat baik, tapi keesokan harinya saya kesulitan, ujar Marc. Pernyataan ini terasa seperti potret jujur dari seorang atlet yang tidak lagi bersembunyi di balik status juara. Tidak ada upaya untuk memperindah realitas, tidak ada klaim bahwa semuanya berjalan sempurna. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa tubuh memiliki bahasa sendiri dan tidak selalu sejalan dengan keinginan pikiran. Kini sudah 4 bulan sejak cedera. Saya mulai berkendara 3 pekan lalu dan saya perlahan-lahan membaik. Namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk siap menghadapi balapan pertama di Thailand, ujar Marc. Kalimat itu memberi gambaran bahwa musim 2026 tidak akan dibuka dengan euforia berlebihan. Marquez memilih pijakan yang lebih realistis. Ia tahu bahwa balapan pertama bukan soal menang, tetapi soal bertahan dalam ritme musim yang panjang. Dan disinilah perbedaan pendekatan itu terasa. Bagi banyak pembalap, gelar juara bertahan seringkali menjadi beban. Setiap hasil selain kemenangan dianggap kegagalan. Namun Marquez seolah memposisikan diri di luar tekanan itu. Ia tetap kompetitif, tetapi tidak terjebak dalam kewajiban untuk selalu membuktikan sesuatu kepada publik. Padahal jika bicara angka, peluang itu terbuka lebar. Gelar dunia musim 2026 berpotensi menjadi yang ke-10 dalam karir GP-nya. Sebuah angka yang akan melampaui Valentino Rossi dan Mike Hailwood, serta menempatkannya sejajar dengan Giacomo Agostini dalam jumlah gelar dunia kelas utama. Statistik itu tidak bisa dihindari. Dunia akan terus menghitung. Setiap kemenangan akan selalu dihubungkan dengan sejarah. Namun Marquez menolak menjadikan semua itu sebagai pusat pikirannya. Saya tidak terobsesi dengan gelar ke-10, tapi saya punya tujuan. Dan tahun ini saya ingin berjuang merebut gelar dunia, ujar Marc. Di kalimat ini ada pemisahan yang sangat jelas antara obsesi dan tujuan. Obsesinya tidak ada, tujuannya tetap hidup. Ia ingin bertarung, ingin bersaing, ingin menang. Tapi ia tidak ingin dikendalikan oleh bayangan rekor. Pendekatan ini terasa matang, hampir filosofis. Seolah Marquez sedang mengatakan bahwa kemenangan terbaik bukan selalu tentang angka, melainkan tentang bagaimana ia sampai ke sana. Musim 2026 pun terlihat seperti fase lanjutan dari perjalanan panjang, bukan puncak yang harus direbut dengan segala cara. Ia tidak lagi memaksakan tubuhnya untuk mengejar ekspektasi publik. Ia memilih mendengarkan sinyal kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Dan ini penting, karena di MotoGP modern, ketahanan seringkali lebih menentukan daripada kecepatan murni. Dengan kalender yang padat, tekanan teknis yang tinggi, dan persaingan yang semakin rapat, pembalap yang mampu menjaga performa stabil sepanjang musim memiliki keuntungan besar. Marquez tampaknya sadar bahwa satu kemenangan di awal musim tidak akan berarti jika tubuhnya tidak sanggup bertahan hingga akhir. Karena itu narasi tentang favorit juara terasa berubah. Ia bukan favorit karena agresivitasnya, melainkan karena ketenangannya. Ia tidak berbicara tentang mengalahkan siapapun. Ia tidak membandingkan dirinya dengan legenda lain. Ia hanya berbicara tentang prosesnya sendiri. Dan bagi rival-rivalnya, ini bisa menjadi sinyal berbahaya. Marquez yang tidak terobsesi adalah Marquez yang tidak bisa ditebak. Ia tidak akan mengambil resiko yang tidak perlu. Ia tidak akan terpancing dalam duel emosional. Ia akan memilih momen dengan presisi. Dalam konteks ini, gelar dunia ke-10 bukan tujuan utama, melainkan kemungkinan yang muncul jika semua potongan berjalan selaras. Dan justru karena tidak dikejar secara membabi buta, kemungkinan itu terasa lebih realistis.
Ada ketenangan dalam cara Marquez berbicara, ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah melalui jatuh bangun paling keras, cedera, operasi, keraguan, hingga kebangkitan. Semuanya telah membentuk perspektif yang berbeda. Ia tahu bahwa karirnya tidak lagi harus dibuktikan. Ia tahu bahwa namanya sudah tertulis dalam sejarah. Dan mungkin karena itulah, ia bisa membebaskan dirinya dari tekanan untuk terus mengejar validasi. Musim 2026 pun menjadi cerita tentang keseimbangan. Keseimbangan antara ambisi dan kesabaran, antara keinginan dan kemampuan tubuh, antara sejarah dan masa kini. Dan di tengah semua itu, Marc Marquez berdiri bukan sebagai pemburu rekor, melainkan sebagai pembalap yang memahami waktunya sendiri. Ia tidak menolak gelar, ia hanya tidak membiarkan gelar mengendalikan langkahnya. Dalam dunia yang selalu menuntut lebih, sikap ini terasa langka. Dan mungkin justru karena itulah Marc Marquez kembali menjadi ancaman paling serius. Bukan karena ia ingin mencetak sejarah, tetapi karena ia sudah berdamai dengannya. Ducati mulai gerak cepat. Dalinya inginkan Acosta gabung dengan skuad merah. Kebijaksanaan dalam dunia balap tidak selalu lahir dari kemenangan, melainkan dari keberanian membaca masa depan sebelum ia benar-benar datang. Ducati memahami hal itu dengan sangat baik. Di saat sebagian besar padok masih larut dalam euforia musim berjalan dan mempersiapkan detail kecil untuk 2026, pabrikan Borgo Panigale justru sudah melangkah lebih jauh, menatap 2027 dengan mata terbuka dan pikiran dingin. Gigi dalinya tidak pernah menjadi sosok yang berbicara tanpa makna. Setiap kalimatnya selalu menyimpan arah, dan setiap arah selalu mengarah pada kesinambungan. Setelah presentasi motor dan skuad 2026, fokus publik memang tertuju pada duet Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dua nama besar yang kembali menjadi tulang punggung proyek Ducati. Namun di balik itu, dalinya secara perlahan membuka lapisan lain dari rencana besarnya. Ia memulai dengan menyinggung Pecco bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai refleksi jujur terhadap musim yang lalu. Dalam satu tarikan nafas yang utuh, tanpa menyalahkan siapapun, ia berkata, "Kami memiliki kesempatan untuk membantu mereka yang kesulitan dan mereka yang menang. Itulah yang kami lakukan sepanjang musim lalu, tetapi saya berharap kondisinya akan berbeda tahun ini dan Pecco dapat tampil lebih baik." Kalimat itu bukan sekedar evaluasi performa, tetapi penegasan filosofi Ducati. Tim ini tidak bekerja berdasarkan hukuman atau pujian semata, melainkan pada tanggung jawab kolektif. Dalinya melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya, tetap dalam satu alur emosi. Kita semua berada di perahu yang sama, kita bersama dan kita harus mencoba menyelesaikan masalah sebagai tim. Saya tidak suka menyalahkan siapapun. Tahun lalu kita gagal melakukan itu, dan kita harus menyadari banyaknya pekerjaan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan performa. Kami percaya diri, saya melihat Pecco sangat termotivasi dan yakin dengan apa yang bisa dia lakukan. Di titik ini, Ducati tidak sedang membela Pecco, tetapi menjaga stabilitas internal. Karena bagi mereka, stabilitas adalah mata uang paling berharga sebelum memasuki era perubahan besar. Perubahan yang dimaksud adalah musim 2027, sebuah tahun yang bukan hanya menandai regulasi baru, tetapi juga potensi pergeseran kekuatan. Dalinya memahami hal itu bahwa menjalankan dua proyek sekaligus, menyempurnakan motor 2026 dan membangun fondasi 2027 adalah tantangan teknis dan mental. Namun ia tidak menghindarinya, justru mengakuinya dengan jujur. Menjalankan dua proyek sekaligus bukanlah hal yang mudah. Memiliki mesin yang sudah siap tentu membantu kami, karena itu akan menjadi salah satu bagian yang membutuhkan lebih banyak rekayasa. Mampu bekerja pada mesin 2027 tahun ini adalah sebuah keuntungan. Saya rasa kita tidak memiliki keuntungan untuk 2027. Kemampuan yang kita miliki tentang motor itu penting, tetapi kita telah melihat bahwa pabrikan lain bekerja dengan sangat baik. Kita harus menghormati para pesaing kita. Disinilah Ducati berbeda. Mereka tidak pernah merasa paling unggul ketika regulasi berubah. Justru sebaliknya, mereka bersikap waspada, realistis, dan penuh perhitungan. Namun bagian paling menarik dari semua pernyataan itu muncul bukan saat membahas mesin, bukan pula ketika menyinggung rival, melainkan ketika dalinya berbicara tentang manusia, tentang pembalap, tentang masa depan yang masih mentah tetapi sudah bisa dibaca arahnya. Saya ingin melihat Pedro Acosta di Ducati. Dia adalah salah satu pembalap muda yang dapat menulis halaman dalam sejarah balap motor. Kalimat itu berdiri sendiri, tidak perlu penjelasan tambahan, tidak perlu perbandingan. Bagi dalinya, Acosta bukan sekedar talenta, melainkan potensi sejarah. Dan yang membuatnya semakin menarik, pernyataan itu datang dalam konteks hipotetis. Jika Ducati memiliki motor pabrikan ketiga, maka ia tidak akan ragu menempatkan Acosta di sana.
Artinya jelas, Ducati sedang menyiapkan ruang, bahkan sebelum ruang itu benar-benar ada. Pembahasan kemudian bergeser pada regulasi 2027 yang akan mengubah wajah MotoGP secara fundamental. Dalinya tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan koreksi alami terhadap arah olahraga yang telah melampaui batas fisik lintasan. Dalam satu alur penjelasan yang utuh, ia mengatakan, "Menurut pendapat saya, penting untuk mencoba menurunkan kecepatan motor, karena dalam beberapa tahun terakhir, kita telah mencapai batas kemampuan lintasan. Jika kita mempertimbangkan bahwa regulasi baru harus tetap berlaku hingga tahun 2032, dengan kemungkinan modifikasi selanjutnya, kita akan melampaui ambang batas tersebut. Oleh karena itu, saya percaya bahwa menurunkan kapasitas mesin adalah pilihan yang paling masuk akal dan paling tidak berdampak dari perspektif apapun. Tidak ada nostalgia dalam kata-kata itu, tidak ada penolakan, hanya penerimaan bahwa evolusi harus dikendalikan agar tidak menghancurkan esensi balap itu sendiri." Belum 100% tapi terkendali. Begini cara Ducati menjaga Marc Marquez jelang tes pramusim. Dalam balap, kecepatan selalu menjadi tujuan, tetapi ketepatan adalah fondasinya. Tidak semua momentum harus dipercepat, dan tidak semua kesiapan harus dipaksakan terlihat sempurna. Prinsip inilah yang kini menjadi pegangan Ducati dalam mengawal Marc Marquez menuju musim MotoGP 2026, sebuah musim yang akan dimulai dengan tes pramusim di Sepang. Setelah mengalami cedera bahu di musim 2025, tepatnya di Mandalika, beberapa hari lalu Marc Marquez kembali menunggangi motor. Bukan Desmosedici Prototype, bukan pula di lintasan kejuaraan dunia, melainkan Ducati Panigale V2 dan V4. Pilihan ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan bagian dari proses yang dirancang untuk satu tujuan utama, memastikan tubuh, pikiran, dan insting balapnya kembali sinkron secara alami. Latihan tersebut berlangsung jauh dari sorotan besar, tetapi tidak luput dari perhatian orang-orang terpenting di sekelilingnya. Davide Tardozzi hadir di pinggir lintasan, mengamati dengan teliti, bukan sebagai manajer yang menuntut hasil instan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara ambisi dan realitas. Bagi Ducati, fase ini bukan soal mengejar headline atau membangun ekspektasi publik. Ini adalah fase verifikasi. Apakah gerakan Marquez sudah bebas? Apakah ritmenya kembali mengalir? Apakah ekspresi tubuhnya mencerminkan kenyamanan? Bukan kewaspadaan berlebihan. Jawaban dari pengamatan itu memberi sinyal positif. Marquez terlihat santai, menikmati motor, dan bergerak dengan naluri yang familiar. Tidak ada paksaan, tidak ada gestur yang menunjukkan keraguan. Ia tidak berusaha membuktikan, melainkan merasakan. Tardozzi menilai hal itu sebagai tanda yang jauh lebih penting daripada catatan waktu. Marquez pada dasarnya adalah pribadi yang positif. Saya melihatnya benar-benar baik. Dia berputar untuk berlatih dan bersenang-senang karena dia suka menunggangi motor. Kalimat tersebut membarisbawahi satu aspek mendasar dari Marc Marquez yang sering terlupakan di balik statistik dan gelar, kecintaannya pada berkendara. Bagi pembalap seperti dia, rasa senang di atas motor adalah indikator kesehatan mental sekaligus fondasi performa. Namun Ducati tidak terjebak dalam optimisme berlebihan. Tidak ada klaim bahwa semuanya sudah sempurna. Justru sebaliknya, mereka memilih kejujuran yang tenang dan terukur. Saya pikir jika dia belum di 100%, dia setidaknya akan mendekati 100%. Tujuannya adalah siap untuk balapan pertama, kata Tardozzi. Pernyataan ini mencerminkan prioritas yang jelas. Tes Sepang bukanlah garis akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Ducati memahami bahwa memaksakan kondisi puncak terlalu dini justru bisa menjadi bumerang dalam kalender musim yang panjang dan padat. Dalam konteks ini, Ducati memilih pendekatan bertahap. Tes pramusim diposisikan sebagai alat evaluasi, bukan arena pembuktian mutlak. Fokusnya bukan pada dominasi sejak hari pertama, melainkan pada konsistensi respons fisik dan mental Marquez dari satu sesi ke sesi berikutnya. Aspek mental menjadi perhatian khusus. Cedera, pemulihan, dan absensi kontinuitas balapan seringkali meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Namun Tardozzi menegaskan bahwa Marquez menunjukkan sikap yang tepat. Marquez adalah pembalap yang tahu caranya beradaptasi dengan cepat dan tidak ada keraguan, dia memiliki sikap mental yang tepat. Sikap mental inilah yang selama bertahun-tahun membedakan Marquez dari banyak pembalap lain. Bukan hanya keberanian, tetapi kemampuannya menerima fase sulit sebagai bagian dari proses, bukan sebagai penghalang. Latihan dengan motor produksi juga memberi pesan lain. Marquez tidak terburu-buru untuk kembali ke batas ekstrim. Ia memahami bahwa adaptasi bertahap akan memberinya fondasi yang lebih kuat saat kembali ke Desmosedici GP di Sepang. Dari sudut pandang Ducati, ini adalah skenario ideal. Pembalap yang sabar, tim yang tenang, dan target yang jelas. Tidak ada tekanan internal, tidak ada kekhawatiran berlebihan. Semua bergerak dalam satu arah, kesiapan penuh saat musim benar-benar dimulai. Tes pramusim di Malaysia pada 3 hingga 5 Februari 2026 akan menjadi pertemuan pertama antara Marquez dan atmosfer resmi MotoGP setelah masa pemulihan. Namun Ducati tidak melihat tes ini sebagai ujian mutlak, melainkan sebagai dialog antara pembalap dan motor.
Bagaimana tubuh Marquez bereaksi terhadap beban beruntun, bagaimana pemulihan hari demi hari, bagaimana kepercayaan dirinya berkembang seiring meningkatnya intensitas. Semua itu jauh lebih penting daripada satu lap tercepat. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan Ducati sebagai tim pabrikan. Mereka tidak lagi sekedar mengejar kemenangan jangka pendek, tetapi membangun keberlanjutan. Dan Marquez dengan pengalaman panjangnya memahami filosofi tersebut dengan sangat baik. Optimisme Tardozzi bukan euforia kosong. Ia lahir dari observasi langsung, dari detil kecil yang tidak selalu terkangkap kamera. Cara Marquez berbicara setelah sesi, caranya menanggapi feedback hingga bahasa tubuhnya saat berinteraksi dengan tim. Semua itu membentuk satu kesimpulan, prosesnya berada di jalur yang benar. Puncak keganasan di era 1000cc, Stoner prediksi Mark bakal lebih mengerikan di 2026. Dalam dunia balap, usia sering dijadikan ukuran kemunduran. Namun dalam kasus Marc Marquez, waktu justru berperan sebagai alat pemurnian. Ia tidak lagi sekedar mengasah kecepatan, melainkan memoles cara berpikir, membaca resiko dan mengelola tekanan. Musim 2026 akan menjadi puncak dari proses panjang itu, sebuah titik temu antara pengalaman, mesin dan kesempatan sejarah yang tidak datang dua kali. Musim 2026 bukan hanya musim baru dalam kalender MotoGP, ia adalah musim penutup. Era mesin 1000cc akan berakhir setelah lebih dari satu dekade membentuk wajah MotoGP modern. Regulasi baru 850cc pada 2027 akan mengubah segalanya, karakter motor, gaya balap, hingga profil pembalap yang mampu mendominasi. Karena itu, juara dunia terakhir era 1000cc akan selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah. Marc Marquez memahami makna momen ini lebih baik dari siapapun di grid. Ia tidak hanya mengejar gelar, tetapi makna di balik gelar itu sendiri. Jika ia kembali menjadi juara dunia pada 2026, maka ia akan tercatat sebagai pembalap tertua yang meraih gelar di era 1000cc, sekaligus pembalap terakhir yang menutup regulasi tersebut sebagai raja. Bagi Marc, ini bukan ambisi kosong. Sepanjang kariernya, ia selalu menunjukkan satu pola yang konsisten. Ketika tekanan sejarah meningkat, performanya justru mencapai level tertinggi. Ia melakukannya saat mendominasi di usia muda, bertahan saat cedera menggerogoti fisik dan mentalnya, dan kini kembali ke puncak dengan versi dirinya yang jauh lebih tenang. Di Ducati, Marc tidak berada dalam situasi bertahan. Ia berada dalam kondisi ideal, motor kompetitif, lingkungan stabil, dan kepercayaan penuh. Kombinasi ini membuat Marc tidak perlu lagi memaksakan gaya balap ekstrim. Ia memilih presisi, membaca balapan, dan memanfaatkan kesalahan lawan. Casey Stoner melihat perubahan ini sebagai evolusi paling berbahaya. Mantan juara dunia itu menilai bahwa Marc saat ini adalah pembalap yang jauh lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Marc sekarang tidak membalap untuk membuktikan sesuatu, dia membalap untuk mengontrol segalanya, kata Stoner. Menurut Stoner, pengalaman panjang Marc di era 1000cc memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana motor bereaksi di kondisi ekstrim. Motor 1000cc menuntut respek tinggi dan kepekaan dari pembalap. Jika Anda tidak memahaminya, motor itu akan membuat Anda kesulitan. Marc sudah melalui semua fase itu. Stoner juga menyoroti bahwa pembalap yang mampu mendominasi di akhir sebuah regulasi biasanya adalah mereka yang memiliki kepekaan teknis tinggi, bukan sekedar refleks cepat. Di tahun-tahun terakhir regulasi, semua motor sudah sangat dekat performanya. Perbedaannya hanya ada di pembalap, kata Stoner. Dalam pandangan Stoner, Marc memiliki keunggulan besar karena ia tahu persis kapan harus menyerang dan kapan cukup mengamankan posisi. Itulah yang membuatnya berbahaya di kejuaraan. Dia tidak perlu selalu menang untuk membuat lawan tertekan, ujar Stoner. Musim 2026 juga memiliki dimensi psikologis yang besar. Banyak pembalap muda akan melihatnya sebagai jembatan menuju era baru 850cc. Fokus mereka akan terpecah antara hasil jangka pendek dan adaptasi masa depan. Marc berada di posisi sebaliknya. Fokusnya sepenuhnya pada satu tujuan, menutup era ini dengan sempurna. Stoner menyebut skenario ini sebagai penutup yang perfect. Jika Marc menutup era 1000cc dengan gelar, itu akan menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah MotoGP. Bukan karena jumlah gelar semata, tetapi karena konteks dan perjalanan yang menyertainya. Musim 2026 tidak akan mudah, persaingan akan ketat, tekanan akan besar, dan setiap kesalahan akan berharga mahal. Namun jika ada satu pembalap yang terbukti mampu bertahan dalam kondisi seperti itu, maka Marc Marquez adalah jawabannya. Di akhir era 1000cc, dunia MotoGP mungkin akan menyadari satu hal penting. Keganasan sejati tidak selalu datang dari keberanian tanpa takut, tetapi dari ketenangan seorang veteran yang tahu bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk menulis sejarah dan ia tidak berniat menyia-nyiakannya.